Yang pasti sip dong. Yang pasti senang sekali aku bisa bekerja sama Ziva kali ini. Menyenangkan banget ya. Karena sebenarnya emang kita diawali dari yang tadi seperti saya ceritakan, kita berawal dari saat bidan sponsor pada bulan Mei kemarin. Dadakan. Emang sebenarnya awalnya itu juga ya kayak tadi Ziva cerita ya. Awalnya tuh nggak apakah kita bakal serius ngerjain ini nggak sih gitu, terus tiba-tiba jadi lah. Iya, betul. Jadi lebih ke deg-degan tapi menyenangkan. Makna lagu ini seperti apa sih? Maknanya sebenarnya Hujan itu bercerita tentang ada pasangan yang saling jatuh cinta, yang saling rindu, tapi sadar bahwa ya, tidak mungkin seperti itu. Jadi makanya hanya semua menjadi kerinduan saja. Mungkin ada cerita juga nggak nih dari Ziva ataupun Asin, cerita pribadi dari Relate mungkin yang dituangkan ke dalam lagu. Betul ya? Kadang-kadang kan kalau ini pokoknya gitu kan. Aku kayaknya enggak sih. Enggak beneran. Soalnya kayak dari liriknya ini kan kayak hujan tak lagi menghapus hatimu ini, hujan tak bisa menghapus hadirmu. Kayak kita udah mau hujan kayak badai kayak apapun tuh tetap nggak bisa menghilangkan jejak si orang ini. Artinya tuh kayak nggak bisa move on aja gitu kan. Sedangkan aku gagal move on. Karena berarti relate tuh. Itu karena aku gagal move on sama lagu ini. Jadi aku cinta banget sama lagu ini. Kan lagu ini kan kayak ada benteng tinggi gitu ya. Ada perbedaan. Itu percintaku katanya. Oh itu percintaku. Kalau itu ada nggak mungkin relate juga dengan kamu nih, dari lagu-lagu kamu ini ada yang relate dengan kehidupan kita? Ada lagu hujan kan? Lagu hujan ini sebenarnya itu tadi relate gak relate sih. Kadang-kadang tuh kalau soal percintaan mungkin enggak, tapi kalau kayak hal-hal yang aku suka tapi udah harus dilepaskan, misalnya aku lagi suka nih kerja di kota A gitu, misalnya lagi banyak makanan yang aku suka tapi ternyata aku harus meninggalkan di kota itu, jadi kayak aduh nggak bisa nih kayaknya kan sih. Jangan gitu dong, punya cerita nih kayaknya. Apa? Ini punya cerita pengen nge-spill gitu. Tiba gampang keluar kan. Dari siapa? Dari siapa kalian tuh? Tapi benar sih sebenarnya. Ya mungkin ada relate, mungkin secara kita nggak sadar bahwa kita pernah ngalamin kita itu mungkin bisa jadi. Tapi kalau dirasa-rasa sih, ya kita kan suka denial ya. Kalau kita gampang gitu kan. Ya. Kayaknya sih ada, tapi ya belum ada yang dinikmatin aja. Iya, sambil dengerin lagu hujan ini. Semua malu-malu itu betul di lagu ini seperti apa sih? Chemistry membangunnya kita nggak ada gimana gitu. Gak ada kesulitan ya. Karena emang dari awal, sebenarnya kan awal mulai kenalnya itu kita di Radio Cinta ya. Itu kan kita zoom-zooman ya awalnya. Iya. Iya, zaman-zaman masih Covid kemarin kan kita masih belum bisa ketemu secara real life, tapi udah kenal lewat Zoom, terus sampai akhirnya kita sering kontak-kontakan, kita bahas soal project-project, sama-sama kita jadi ternyata karena ini kali ya, karena kita cemburu pride juga, jadinya semakin itu bestie. Iya sih, bisa sih kayak tiba-tiba di mana? Iya. Ini kayak gitu. Iya, kayak se-bestie itu. Oh jadi suka jalan bareng. Iya, berapa kali? Beberapa kali. Berdua. Nah dari chemistry itu kan kayaknya banyak banget yang ngejodoh-jodohin. Kayaknya kalian cocok gitu berdua. Gimana tuh? Kita tuh cocok menjadi bestie. Cocok banget lah. Ya tapi kalau misalkan banyak yang suka nge-ship ya di luar sana ya apa juga lah ya, apapun itu ya. Kita mah ya, kita senang teman-teman banyak yang mendoakan. Tapi balik lagi yang selalu bilang, bicara cinta, bicara jodoh yang kan hanya Tuhan yang biasa. Kita di sini hanya bisa berusaha aja. Bicara pembestian kalian, berarti kalian sudah tahu kekurangan kalian masing-masing. Bisa disebutin nggak sih Ziva atau kurangnya? Ziva nggak ada kurangnya, gila, jujur. Istilahnya apa sih, nggak ada apa-apa gitu? Nggak, tapi beneran
kalau misalnya bicara Ziva itu apa ya, salah satu teman sahabat adik yang benar-benar kayaknya orang yang apa ya, nggak pernah nunjukin kalau misalnya dia lagi nggak mood atau misalnya dia lagi apa, kayaknya selalu happy terus kayak gitu, kayaknya semua bisa dia tertawakan dan dia nikmati hidupnya bahwa hidup ini menyenangkan kayak gitu, nggak tahu kenapa, dan sangat manis sebagai bestie ya, best lah pokoknya. Oh, positif vibes juga nggak sih buat Tara Nah sendiri? itu justru itu karena Ziva justru sering mengingatkan aku kayak, oh harus seperti itu ya, oh ya kita harus seperti ini. Jadi ya kenal dengan Ziva, kenal baik sama Ziva justru membawa banyak pengalaman dan banyak pembelajaran buat hidup. Jadi seneng banget bisa kenal Ziva. Lihat ini. Sama sih, tapi kalau ke Arsinya sendiri ya, yang aku lihat dari sudut pandang aku, Kak Arsi itu adalah seorang pendengar yang baik. Jadi kadang-kadang nowadays ya agak sulit untuk mendengarkan orang, maksudnya untuk menemukan orang yang bisa dan mau mendengarkan. Karena biasanya pasti orang maunya didengerin terus gitu kan. Tapi aku akhirnya bisa menemukan sahabat asing bestie yang mau mendengarkan gitu. Jadi aku senang sekali. Semoga aku pun juga bisa menjadi seorang pendengar yang baik sama kayak Kak Arsi. Maaf. Oke. Lo mau makan apa lagi? Lanjut. Arsi bedanya kerja sama konfeknya Ziva Magnolia yang belum orang tahu, yang kamu tahu konfeknya Ziva, yang orang belum tahu nih. Kayaknya kalau orang-orang pada tahu deh kalau karena saking petakilannya kayaknya semuanya pada tahu ya, nggak cuma kan mungkin ada orang yang misalnya di depan layar pendiam sekali tapi di belakang petakilan, mungkin ada juga yang di depan layar petakilan padahal aslinya sangat pendiam. Kalau dia memang apa adanya, Ziva seperti ini, memang Ziva seperti ini. Makanya pasti bosen kan. Gitu. Ziva termasuk kemarin bedanya ujian juga nih kemarin banyak kuliah ujian karena kamu sampai turun ke panggung untuk menyapa fansmu dan nanya itu gimana sih treat kamu ke fans tuh emang sebegitunya ya? Aduh, aku jadi ingat lagi, itu kan agak nggak tahu ya, mungkin karena biasanya kalau aku kan nyanyi tuh pakai ear monitor, jadi tuh nggak kedengeran sama sekali suara. Kadang ambience-nya nggak kerasa ya jadinya. Jadi karena waktu sebenarnya orang itu tuh udah maju ke depan, cuman kayak dia malu, jadi dia langsung turun lagi kan. Sebelum aku sempet nanyain dia namanya siapa, jadi sebagai bentuk aku berterima kasih sama dia, aku tanya namanya dia. Tapi aku nggak dengar, jadinya karena nggak dengar itu, jadi aku turun aja nanyain langsung supaya nggak salah. Tapi emang treat ke fans tuh sedekat itu, sehumble itu, Kenapa tidak? Karena aku merasa apa bedanya kita semua kan sama-sama orang. Aku nggak ngerasa ada perbedaan antara aku dan kalian semua, karena kita sama-sama manusia aja kan, beda pekerjaannya aja. Atau pernah nggak jadi Ziva juga mengidolakan seseorang sampai tahu gitu gimana rasanya jadi fans, makanya sebegitu menghargai fans? Sebenarnya justru malah baru-baru ini aku ngefans sama New Jeans. Fun fact. Ya gitu sih, tapi ya untuk mempelajari itu sebenarnya nggak perlu melihat contoh itu dulu, karena memang aku ngelihat kita semua itu adalah manusia yang sama aja gitu. Jadi gak pernah mau berjarak sama fans ya, maunya malah sedekat itu sama fans. Iya, sebisa mungkin karena Alasan untuk jadi berjarak ya. itu dia itu pertanyaannya. Oke, Ziva sedikit dong persiapan Natal. Seperti apa Kak? persiapan Natal di Desember. Biar bagus. Biar bagus. Seperti apa mungkin Kak? Agak gak nyambung ya. Cuman persiapan Natal aku itu apa ya? Aku belum yang mempersiapkan secara detail banget karena aku juga bukan orang yang sedetail itu. Jadi lebih ke sama mama nih, mungkin pulang dari sini mau nyari-nyari dekorasi untuk Natal buat Natal. Kalau untuk baju Natal mungkin dari siapa? Baju Natal yang udah ada kali ya. Nanti kita match aja biar pakai aja baju yang lama. Mungkin resolusi 2023 untuk kalian 2023 Arsi dan Ziva sendiri apa sih dan apa yang mau diraih mungkin di 2024?
kalau 2023 ini sangat banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya. Banyak banget pengalaman juga, terutama juga dalam proyek hujan ini. Terus aku senang banget selalu diperlibatkan sama Mas Syafi, sama Kak Arsi untuk ada di dalam A to Z series ini. Terus kemarin juga sempat kayak ke Tokyo dan lain-lain. Itu bener-bener sangat menyenangkan, bekerja sambil liburan itu seneng banget gitu loh. Aku banyak banget juga yang harus disyukuri di tahun 2023 ini. Dan untuk 2024 semoga semakin banyak hal-hal baik sama seperti yang 2023 berikan kepada aku. Ada yang mau dicapai nggak? Yang spesifik mungkin mau apa? Spesifik, aku pengen kurus. Pasangan kurus. Kalau untuk pasangan Pasangan doain ya, semoga bisa mendapatkan pasangan yang baik. Oke, makasih. Cepat dulu lagi nggak? Mau duet sama siapa lagi Arsi? 2023-nya? 2023 tentu banyak pembelajaran dan banyak hal indah yang sudah didapat ya. Dan terlebih bisa bertemu sama Ziva, bisa bekerja sama Ziva itu sebuah hal yang patut disyukuri, bahwa balik lagi tadi aku bisa belajar banyak dari tidak cuma sisi bermusik tapi sisi berkehidupan juga, bagaimana kita melihat hidup, dan banyak sekali di 2023 pencapaian-pencapaian hal-hal yang aku rasa kalau nggak disyukuri kebangetan. Jadi terima kasih sekali 2023 dan semoga 2024 banyak hal indah lagi dan banyak hal menyenangkan, dan hujan juga di 2024 banyak keseruan dan banyak hal-hal indah yang bisa kita kasih buat teman-teman. Spesifiknya mungkin kali 2024 mau apa? Siapa ya? Arsi mau duet sama siapa lagi mungkin? 2024 sebenarnya banyak hal yang ingin dicapai, banyak hal ingin dilakukan, jadi cuma masih rahasia. Ziva pengen main bulu tangkis lagi nggak? Mau aja, cuman nggak jadi atlet ya, capek. Kenapa emang kan kedua orang tua atlet juga nih? Enggak sih, itu cuma hobi aja sebenarnya. Atletnya nggak yang atlet, weh gue atlet gitu, nggak banget. Tapi mau ada cita-cita nggak sih jadi atlet badminton? Kemarin cukup jago juga mainnya. Hobi aja sebenarnya, tapi cuman kayak bukan cita-cita ya, lebih ke pengen aja, pengen deh jadi atlet, tapi bukan yang kayak gue pengen jadi atlet kayak gitu. Ziva kemarin sempat disilitin sama make up apa tukang sales di store make up ya? Kenapa itu lagi ngapain? Itu lagi berbelanja saja di mall. Cuman ya biasalah gitu. Emang dia kenalin kamu seorang Ziva? Ya sebenarnya bukan masalah itu ya. Justru yang harus di highlight adalah kenapa ketika orang-orang yang bukan dikenal sama banyak orang tuh diperlakukan kayak gitu loh. Kayak kenapa kita tidak menjadi baik saja sama semua orang. Tapi dia sendiri kenal kamu nggak sih? Karena kemarin itu tuh aku gak apa-apa lah ya, ini membuka cerita kehidupanku yang bukan artis. Jadi aku itu mau cari baju gitu di pasar. Jadi supaya Oke sih boleh ya supaya nggak dimahalin, jadi kita nih nggak pakai baju yang rapi gitu. Trik Kalau ya? bisa trik gitu, jadi nggak diketok tuh. Habis itu aku nge-mall pulang dari pasar itu. Nah pas dari situ mungkin dia kayak ngeliat aku lusuh banget kan. Jadi tuh aku pakai masker terus kayak gembel gitu deh. Maaf, bukan gitu. Boleh. Ya, pokoknya kayak lagi nggak rapi deh. Terus aku nyobain make up. Terus aku gak jadi kan karena cuma nyobain doang, kayaknya kurang nih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.